kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan akan senantiasa diberikan kepada setiap orang yang selalu berharap kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mau selalu berharap kepadamu. Kami mau berserah kepadamu. Kami juga ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami. Kiranya Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk kami terus memiliki pengharapan dan punya tujuan hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Berkati iman percaya kami, berkati kesalehan, kekudusan hidup kami, supaya kami memuliakan Engkau lewat hidup kami. Oh Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Allah menuntun umat-Nya. Suatu hari ada seekor burung, dia bertelur di salah satu pohon. Pohon ini tidak begitu tinggi sehingga kita bisa melihatnya. Dia membuat sarang, lalu dia bertelur. Sesudah bertelur dia erami telur-telurnya itu. Lalu burung tersebut, telur yang sudah dierami itu akhirnya menetas. Dan burung-burung kecil yang belum punya sayap, mereka berteriak-teriak. Lalu kita perhatikan burung itu. Sesudah diperhatikan bagaimana cara dia memberi makan. Rupanya sang induk mencari makan. Lalu makanannya dia simpan di paruhnya, dalam mulutnya. Sesudah tersimpan di dalam mulut, lalu ketika anak burung itu minta makan, cuap, dia suapi lewat paruh satu. Dan bukan hanya makan saja yang diperhatikan oleh induk burung. Dia mengajar burung juga untuk bisa terbang sedikit demi sedikit. Akhirnya anak burung yang sayapnya sedikit demi sedikit tumbuh bulu sayapnya. Dan akhirnya bulu sayap berkepak, dia terus belajar. Dan sampai dewasa dia menjadi burung yang bisa mandiri. Seekor burung bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Dan proses dia menjaga anak, dia memelihara anaknya sungguh unik sekali. Karena semuanya melewati mulutnya, memberi makan dan juga mengasuh anak-anaknya, semuanya lewat mulutnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kehidupan burung mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan sangat berharga dan kita sempurna. Kita memiliki segalanya, anggota tubuh kita lengkap. Oleh karena itulah Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita, dan Tuhan juga menjadikan kita berharga. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah. Tuhan mendengar jeritan, tangisan ketika mereka ada di Mesir, hidup dalam penindasan. Lalu Tuhan mengirim Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sesudah mereka keluar melewati Laut Teberau dan mereka ada di padang gurun selama 40 tahun. Di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya bagi orang Israel. Dan Alkitab mencatat peristiwa demi peristiwa
ketika mereka ada di padang gurun. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Tuhan menuntun bangsa Israel bukan hanya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tapi Tuhan menuntun perjalanan mereka sampai di Kanaan. Lalu di Kanaan juga Tuhan masih memberkati, Tuhan masih menolong, Tuhan masih menuntun. Dan dalam perjalanan menuju kota Kanaan, mereka harus melewati padang gurun. Dan sengaja Tuhan menuntun mereka untuk melewati padang gurun, padahal ada jalan pintas menuju Kanaan. Tapi Allah berpikir kalau mereka terlalu enak, jangan-jangan mereka akan kembali ke Mesir. Jadi padang gurun itu adalah tempat ujian bagi orang yang taat kepada Allah, yang setia kepada Allah. Dia akan mampu melewati ujian dan dia akan tiba sampai di Kanaan dalam keadaan sukacita. Lalu dalam perjalanannya di padang gurun, Tuhan menolong mereka, menuntun mereka. Pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api. Karena ketika di padang gurun pada siang hari panas terik sekali, dan mereka membutuhkan untuk berteduh. Tiang awanlah Tuhan kirim untuk mereka tidak terbakar oleh matahari. Lalu padang gurun pada malam hari sangat dingin sekali. Lalu Tuhan mengirimkan tiang api untuk melindungi mereka dari kedinginan, sehingga mereka tidak kedinginan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan menolong bangsa Israel, menuntun bangsa Israel, dan juga melindungi umat kesayangannya. Pemeliharaan Tuhan nyata begitu sangat bagi bangsa Israel. Dan bukan hanya tiang awan dan tiang api, tapi Tuhan juga menyediakan makanan dan minuman bagi umatnya. Ini merupakan satu hal penting bagi kita. Bagaimana Tuhan menuntun hidup bangsa Israel, Tuhan juga akan menuntun hidup kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk melewati masa-masa sulit. Akibat pandemik ini juga kesulitan sudah mulai teratasi. Itulah bukti kasih dan pemeliharaan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan Allah yang memberikan dirinya, bahkan nyawanya untuk mati bagi kita. Dia juga Allah yang telah bangkit untuk menyatakan kebenaran dan membuktikan bahwa kebangkitannya membawa pengharapan baru bagi kita. Jadi ketika kita mengalami banyak situasi lika-liku hidup, percayalah Tuhan akan senantiasa menuntunmu. Tuhan akan senantiasa menolongmu, Tuhan akan senantiasa menopangmu. Rasul Paulus katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Engkaulah yang menuntun kami, Engkaulah yang menolong kami, Engkaulah yang menopang kami. Kami tahu tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau, yang menyediakan berkat bagi kami bukan hanya di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang pun Kau sudah sediakan bagi kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami tetap setia dan percaya kepadamu. Dan kami juga tetap menjadikan Tuhan satu-satunya Allah dalam hidup kami.
Biarlah firman-Mu pagi ini memberi kekuatan kepada kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi Tuhan Yesus. Dan arus